ketika kita mencoba memperbaiki pompa air di rumah dan kita kemudian menemukan letak kerusakan pada pompa air tersebut. Namun sayangnya kita mulai kebingungan karena kita tidak tahu nama komponen tersebut, sehingga ketika kita mencari solusi di YouTube misalnya, di channel Kelistikanku TV atau di Google, di blog, ataupun mau berbelanja di toko untuk berbelanja spare partnya, kita tidak tahu nama komponen tersebut, sehingga itu menjadi ganjalan tersendiri kita dalam memperbaiki pompa air sendiri di rumah. Oke, oleh sebab itu simak terus pembahasan kali ini, karena pada kesempatan kali ini saya akan coba mengurai komponen-komponen apa saja yang ada pada sebuah pompa air dan fungsinya. Simak terus pembahasan kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelistikanku TV, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal berbagai komponen yang ada di pompa air. Kita mulai dari ingin menghidupkan sebuah pompa air. Jadi ketika pompa air dihidupkan, maka komponen yang pertama yang akan kita kenali adalah kabel pompa air tersebut tentu saja. Nah, kabel pompa air ini akan terhubung ke bagian yang ada kapasitor atau bagian pengkabelan pompa air tersebut. Di bagian pengkabelan pompa air ini ada satu komponen yang akan langsung terhubung, yaitu yang disebut kapasitor. Di sini kapasitor. Kemudian setelah terhubung pada kapasitor, kabel-kabel di sini kan ada banyak. Nah, kabel-kabel tersebut yang ada yang masuk ke kapasitor, kemudian ada juga yang menuju ke bagian mesin di dalam. Nah, di bagian mesin di dalam, kabel menuju pada sebuah yang disebut kumparan atau dinamo atau gulungan, sama saja ya, tergantung penyebutan dan kebiasaan orang-orang menyebutnya. Nah, kumparan ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi elektromagnetik, yaitu energi magnet ya. Nah, energi magnet tersebut nanti dikonversi atau akan membuat ini atau disebut poros atau disebut rotor bergerak ya. Nah, sebelum ke bagian rotor, di komponen kumparan ini atau dinamo ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah bagian kumparan bantu dan yang kedua adalah kumparan utama. Nah, kumparan utama ini berfungsi sebagai running atau yang memutarkan energi magnet utama pada sebuah pompa air. Nah, sementara kumparan bantu ini bekerja sebagai starting, yaitu kumparan yang berfungsi pada permulaan di mana pompa air ini mulai bergerak. Nah, itu kumparan. Nah, kumparan ini disimpan di wadah stator yang menyimpan kumparan di sini. Oke, nah energi elektromagnetik dari kumparan ini dialirkan ke yang disebut rotor atau dalam keseluruhannya disebut poros pompa air. Dalam poros pompa air ini terdapat beberapa komponen ya, yaitu yang pertama adalah rotor. Tentu saja ini adalah untuk yang mengoptimalkan energi elektromagnetik dari kumparan menjadi putaran. Kemudian ketika berputar dibantu dengan sebuah komponen yang berputar yang membantu meringankan gaya gesek atau meminimalisir gaya gesek dan menstabilkan sebuah pompa air, yaitu bearing. Bearing terdapat di dua tempat, yaitu di bagian belakang dan depan ya. Ini bearing ada dua, jadi semua pompa air, hampir semua pompa air ini memiliki dua bearing, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Nah, energi dari poros ini yang berada di tengah kemudian mengarah ke arah impeller. Nah, ini impeller. Nah, untuk pompa air sumur dangkal ini impellernya seperti ini ya, hampir semuanya seperti ini. Sementara itu untuk jenis pompa air jet pump dan semi jet pump, nah ini impellernya itu jenisnya seperti ini. Ini juga sama namanya impeller seperti ini. Nah, impeller ini berfungsi untuk menyedot atau menghisap air, jadi mengubah energi kinetis atau energi putaran yang dihasilkan dari kumparan tadi menjadi energi hisapan air ya. Itu fungsi impeller. Di dalam poros pompa air ini ya, dalam poros pompa air ini itu harus ada yang menahan sebuah poros tetap berputar, namun tidak ada kebocoran atau air tidak masuk ke bagian poros mesinnya. Untuk melindungi bagian mesin dari air, kemudian bagian impeller yang kebocoran dari udara, itu maka si poros ini memiliki sebuah komponen yang disebut seal.
Nah, seal ini berfungsi untuk menahan kebocoran pada sebuah poros pompa air, sementara poros pompa air masih tetap dapat berputar, sehingga dibutuhkan komponen seal ini ya. Nah, komponen seal ini banyak macamnya, namun intinya itu tetap sama, yaitu menahan kebocoran, dan lokasinya juga pasti sama, yaitu berada di poros dan sesudah impeller. Itu lokasi seal. Nah, kemudian komponen-komponen lain pendukungnya yaitu ada bagian kipas. Nah, kipas ini biasanya berada di belakang ini, belakang poros mesin ya, di sini di bagian poros belakang. Ini itu sebetulnya fungsinya itu tidak terlalu berpengaruh pada performa pompa air, namun lumayan untuk mendinginkan mesin kumparan dinamo. Berikutnya adalah komponen-komponen pendukung pada sebuah pompa air, yaitu ada sebuah tutup impeller. Nah, ini tutup impeller ini untuk menutup impeller ya. Nah, di tutup impeller ini terdapat sebuah karet. Nah, ini karet biasanya untuk menahan agar tidak ada kebocoran ketika pengisapan air. Nah, tutup impeller, kemudian seal ini berada pada sebuah yang disebut namanya ini kepala pompa air ya. Nah, kepala pompa air ini atau wadah impeller ini berfungsi untuk menampung air, kemudian menyimpan posisi impeller tetap di tengah. Kemudian ada ini nih. Nah, ini juga penting mungkin bagi sobat yang membeli pompa air, tidak ada bagian ininya. Ini apa namanya ya? Nah, ini namanya itu flanes ya. Flanes pompa air. Di dalam flanes ini ada juga karet penahan flanes tentu saja. Komponen lainnya yaitu ada ini. Nah, ini adalah diffuser ya, diffuser atau kipas impeller pada jet pump atau semi jet pump. Jadi komponen diffuser ini terletak nanti di bagian depannya impeller pada sebuah jet pump atau semi jet pump. Nah, dimasukkan ini ada diffuser atau kipas impeller, orang-orang umumnya menyebutnya seperti itu. Oke, komponen berikutnya yaitu ada ini, komponen yang biasanya atau emang hanya digunakan pada pompa air sumur dalam, yaitu ini disebut mata jet atau mata jet pump. Ini fungsinya, jadi jet pump itu memiliki cara kerja yang berbeda. Jadi kalau pompa air sumur dangkal itu langsung ke dalam sumurnya itu hanya satu pipa, kalau jet pump itu dua pipa. Yang pertama adalah pipa hisap, yaitu untuk menghisap air, dan kemudian ada pipa lagi yang disebut pipa dorong, yaitu pipa yang membantu yang mengalirkan air dari mesin pompa untuk membantu mendorong air untuk ke atas ya. Seperti itu cara kerja jet pump. Kemudian komponen lainnya ada ini itu Tusen Clamp yang ada saringannya ya. Nah, ini Tusen Clamp. Tusen Clamp ini berfungsi untuk menahan air yang sudah terhisap, dan ketika pompa dimatikan maka air tersebut tetap di dalam pipa hisap dan tidak kembali lagi ke sumber air. Nah, komponen Tusen Clamp ini sangat penting bagi sobat-sobat yang tidak ingin pompa airnya harus terus dipancing ya. Jadi harus menggunakan Tusen Clamp. Tusen Clamp ini dipasang di sumber air atau di pipa hisap dekat sumber air ya, seperti di bawah mata jet seperti ini. Ini juga sebetulnya ini adalah Tusen Clamp ya. Nah, ini saringan. Oke. Nah, ini komponen berikutnya saringan ya. Oke. Komponen berikutnya yang juga ada pada pompa air pada umumnya adalah komponen ini. Ini adalah pressure switch ya. Nah, pressure switch ini berfungsi untuk menjadi saklar otomatis pada sebuah pompa air. Biasanya dipasang di kepala pompa air. Sini nih ada lubangnya. Nah, kalau tidak ada maka pressure switch ini disimpan atau dipasang pada sebuah tabung. Tabungnya dipasang di kepala, kemudian dipasang pressure switch ini. Jadi pressure switch ini berfungsi untuk menjadi saklar otomatis, di mana ketika keran ditutup pada pipa keluaran, pipa output pompa air, lalu kerannya ditutup, maka pompa air akan otomatis berhenti. Dan ketika keran dibuka, maka pompa air akan otomatis hidup. Itu fungsi pressure switch. Nah, selain otomatis pressure switch, otomatis pompa air juga ada yang ada di atas ya, atau yang disebut level control atau water level control switch ya, atau disebut radar atau pelampung. Nah, komponen itu biasanya diletakkan di toren sebagai otomatis, di mana ketika toren penuh maka pompa air otomatis mati.
dan ketika toren hampir habis, maka pompa air otomatis hidup mengalirkan air ke penampungan air. Nah, selain komponen-komponen itu, ada komponen-komponen pengiring seperti tutup kipas. Kemudian, oh iya, satu lagi yaitu snap ring ya. Snap ring ini berfungsi untuk menahan seal agar tetap di posisi tertahan ya, pernya itu tertahan seperti itu. Nah, itu snap ring. Nah, kadang itu snap ring juga patah, jadi fungsi seal ini jadi kurang. Jadi perhatikan juga snap ringnya ya. Oke, selain snap ring ada juga komponen pengiring lain, yaitu pipa output ataupun pipa input. Kemudian sambungan pipa keni, kemudian ada SDL atau short draft luar, kemudian tutup kipas, tutup kapasitor, lalu kemudian baut-baut ya. Oke. Nah, selain komponen-komponen itu mungkin teman-teman ada komponen lain yang ketinggalan saya sebutkan, mohon komen di bawah. Demikian pembahasan kali ini, semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan semoga pembahasan kali ini dapat membantu menyelesaikan berbagai problematika atau permasalahan-permasalahan pada pompa air milik sobat. Demikian, mohon maaf bila banyak kesalahan, jangan lupa subscribe Kelistikanku TV. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.